Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pedut. Waalaikumsalam, Bu Sri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Pedut juga sehat? Wah, ini sehat. Dan Ah, semuanya keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Gitu. Saya lihat kok Bu Wars ini tidak seceria seperti biasanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya Pak, sebenarnya Betul. Ya. saya juga Ini mau Bu matur Setna belum mulai sesuatu rekam. Ya. sama panjenengan. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari beberapa hari ini saya agak memikirkan sesuatu yang mungkin agak mengganggu saya, pikiran saya begitu. Oh iya. Mungkin masalahnya tentang apa, Bu? Gitu. Saya kan wali kelas, Pak, wali Pak kelas Rohman, 9. monggo mulai direkam. Eh, ada di sekolahan itu ada acara ulang tahun. Lah di dalam program ulang tahun itu ada acara untuk lomba menghias kelas. Lah saya itu gimana ya Pak, anak-anak saya itu di kelas saya itu kok kurang respon gitu terhadap acara lomba ini, kurang mereka itu belum siap kayaknya, belum mempersiapkan malah. Jadi gimana ya, saya itu malah bingung kadang-kadang teman yang di kelas-kelas yang lain aja malah sudah yang 80% udah mau jadi. Jadi saya agak sedih gitu rasanya. Oh iya, sedih berarti ya. Iya. Mungkin dari pertemuan kita nanti apa yang ingin Bu Sri dapatkan? Sebenarnya saya ingin sharing-sharing aja sih sama Pak Pedut dari unek-unek saya ini. Siapa tahu saya dapat dapat solusi dari permasalahan saya. Bagaimana saya itu memotivasi anak-anak biar kreatif, biar respon terhadap acara itu, acara kegiatan lomba menghias kelas itu, ngaten Pak. Ya, saya mengerti perasaan Bu Sri ya. Merupakan hal yang wajar jika anak-anak perlu dorongan untuk keluar dari zona nyaman mereka yang tadinya Betul. cuma gitu. Untuk Ya, bisa membantu Anda, saya ingin bertanya beberapa hal ya, Bu ya. J. Apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini untuk melibatkan siswa-siswa atau anak-anak dalam persiapan lomba ini? Sebenarnya kemarin itu sudah rapat saya sama anak-anak gimana kalau kita itu segera untuk mempersiapkan, tapi mereka itu bingung dalam menentukan temanya apa ya. Akhirnya karena banyak ide-ide itu malah jadi terus mandek, belum mendapatkan suatu keputusan untuk mereka itu mau buat apa gitu, itu belum jadi, akhirnya jadi mentah lagi, jadi mereka belum ada keinginan lagi untuk berembuk ke sana, ngaten Pak. Sebenarnya sudah bagus sekali Bu bahwa sudah ada proaktif ya, sudah ada persiapan. Mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana posisi sekarang untuk mencapai tujuan untuk lomba itu tadi, Bu? Mungkin baru setengahnya Pak, 5 mungkin ya. Karena sebenarnya mereka itu dari awal sudah ada sih, bukan meeting sih, kayak ya di awal-awal itu sudah menghias pada waktu kelas Oh iya. awal-awal itu. Cuman kan yang diminta untuk perlombaan itu bukan hanya itu, mereka harus kelasnya harus ada tema, harus punya mengangkat tema apa kelas itu gitu. Ya 5 lah. Oh,
Bagus sekali, berarti sudah ada awalan yang bagus sebenarnya itu ya. Untuk mencapai level menang, menurut Anda persiapan itu harus di level berapa nanti? Mungkin di level 8 atau 9 Pak, karena kalau 10 itu kayak terlalu sempurna. Jadi mungkin di level 8, 9 insya Allah itu kalau Oh bisa ya, Pak. menurut Bu Sri dulu, apa sih yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi mereka kurang termotivasi atau kreativitas dalam mempersiapkan lomba ini? Oh, ya itu Pak yang saya sampaikan tadi. Mereka itu masih bingung dalam menemukan tema. Tema apa yang harus mereka angkat pada waktu untuk lomba itu masih bingung, ada banyak-banyak ide, terus ada malah yang ya sekarang lah kayak gitu. Jadi motivasi mereka atau antusias untuk mengikuti lomba itu mereka itu kurang gitu. Jadi temanya belum dapat. Kalau tema belum dapat kan mau ke mana-mana juga nggak bisa gitu. Adakah rencana atau strategi untuk membantu mereka dalam menentukan tema itu, Bu? Mungkin saya akan melakukan rapat lagi ya dengan anak-anak untuk memfokuskan mengambil satu keputusan tema apa yang harus kita ambil dari perlombaan ini. Kemudian saya akan membuat kelompok-kelompok kecil. Kalau sudah dapat temanya, kita akan membuat kelompok-kelompok kecil. Kamu buat ini dengan temanya itu, terus dengan mereka mendekorasikan. Oh, aku mendekorasi tentang meeting, mungkin aku mendekorasinya tentang yang di belakang atau menghiasnya di langit-langit atau apa, mungkin itu yang akan saya lakukan. Wah, ide yang bagus, Bu. Saya belum berpikir melibatkan mereka ke dalam itu. Jadi mungkin dengan cara itu mereka akan merasa lebih memiliki tanggung jawab atau lebih bersemangat. Kira-kira kapan Anda lakukan rencana itu? Mungkin besok Pak, karena besok itu ada acara, kalau di sekolahan kami itu ada acara samawa 1 jam bersama wali kelas. Nah, ini akan saya manfaatkan untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Mungkin itu Pak. Mungkin saya juga akan kolaborasi mungkin dengan teman wali kelas yang lain yang dia sudah 80%. Kalau saya lihat itu kelasnya udah bagus 80%. Mungkin saya akan kolaborasi dengan dia, tanya-tanya atau bagaimana biar anak-anaknya itu respon gitu loh ya. Kenapa kok bisa antusias banget itu terhadap acara kegiatan ini. Iya, jadi besok ya? Insya Allah. Anda akan mengenal rencana itu. Insya Allah. Ternyata penting juga ya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung. Anda bisa mencoba untuk membuat kegiatan persiapan lomba menjadi lebih seru lagi. Insya Allah. Mungkin Pak. Wah, bagus sekali. Saya tidak sabar nungguin apa persiapan Bu Sri ini lebih lagi. Terus nanti Ya. Bu siapa tadi yang membantu? Temannya itu Bu Rire. Oh iya, Bu Riri. Ya, nanti Itu. mungkin saya akan kolaborasi dengan beliau. Bagaimana teknik-tekniknya itu tadi. Oh ya, terus nanti yang akan membantu adalah Bu Ririn, proses tindakan membantu siswa dalam persiapan lomba ini ya. Oke. Oh, teman wali kelas yang sama kita sebenarnya bahwa pentingnya ada bukan hanya hasil ya Bu ya yang kita raih nanti. Insya Allah sebenarnya saya juga punya tujuan Pak. Sebenarnya tidak hanya fokus ke lomba itu sebenarnya ke fokus saya itu sebenarnya juga
membangun anak-anak itu antusias kreatif terhadap lingkungan kelasnya gitu loh. Biar mereka itu antusias, mereka itu kelasnya itu bisa dibuat nyaman, indah. Itu kan nanti juga efeknya juga bagus dengan dia belajar, merasa belajarnya nyaman, senang. Itu sebenarnya dan di dalam respon terhadap kegiatan sekolah itu loh yang sebenarnya ingin saya lakukan biar anak itu termotivasi gitu loh Pak. Dan alhamdulillah ada acara lomba ini sekalian gitu. Tapi kok ternyata mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah ini saya sudah dapat pencerahan tadi, berarti saya akan melakukan insya Allah besok. Kemudian saya akan berkolaborasi sama Bu Rire untuk melakukannya. Mungkin saya akan diingatkan juga mungkin sama beliau ya. Oh gimana sudah naik kolaborasinya mungkin itu. Sejauh mana perkembangannya mungkin saya kolaborasinya sampai itu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Oh iya, Bu, berarti besok sudah mulai sama Bu Riri sudah persiapan. Gitu. Berarti gimana perasaan Ibu setelah ngobrol-ngobrol ini, Bu Riri? Alhamdulillah sudah lega, sudah bisa membayangkan insya Allah anak-anak akan termotivasi jika saya sudah melakukan rapat, terus menentukan temanya juga yang disukai anak mungkin ya, mereka sendiri yang menentukan, bukan saya yang menentukan. Jadi mereka akan lebih senang karena mereka melakukan hal yang mereka inginkan begitu. Kemudian saya juga akan minta mungkin kolaborasi dan tambah-tambah ilmu dari teman-teman wali kelas yang lain. Senang Pak, alhamdulillah ini sudah lega saya. Iya, silakan nanti berkolaborasi, silahkan mulai action dan saya nanti akan mungkin menunggu sampai berakhirnya lomba, Ya. terus bagaimana perasaan setelah melaksanakan lomba atau mungkin dapat juara atau tidak gimana. Ya Itu siap saya tunggu Pak. untuk pertemuan yang akan datang ya Bu ya. Iya, terima kasih Bapak atas bantuannya. Ya Nanti sama-sama. jangan kapok ya Pak ya. Nanti mungkin saya mau sharing-sharing lagi gitu. Mungkin kapan-kapan sharing lagi. Mohon maaf ini terima kasih atas bantuannya. Ya sama-sama, nggak usah ragu kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, silakan. Ye, Saya juga minta ye, maaf kalau ada ye, yang kurang berkenan gitu. ye. Terima Terima kasih kasih. Bu. Ye, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri. Ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat nggih. Oke. Ada apa nih Pak? Pedut kok kayaknya muram nih. Ada masalah po? Itu Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Hmm. tentang rencana pembelajaran di kelas saya itu loh Bu. Oh. Oh, lah kenapa? Bisa coba kita duduk dulu ya Pak ya, sebentar. Kita ngobrol-ngobrol di tempat yang enak coba. Di sini aja nggih Pak nggih? Enak nggih? Oh, nggih, nggih. Dah, enjoy nggih. Nggih. Bisa kita berbincang, apa sih, kenapa sih? Ada apa Pak dengan pembelajarannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari ini di belakang ini kan saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu loh Bu. Hah? Kenapa kok tidak tenang Bapak? Karena Saya memikirkan apa? saya berharap akan mendapat ketenangan. Oh ya, nanti memikirkan itu loh. Setelah ini nanti akan mendapatkan ketenangan gitu, saya memikirkan tentang apa itu asesmen.
Oh, nggih, oke. Jadi kira-kira dari kita bercakap-cakap sebentar ini nanti, dari percakapan kita ini pengennya panjenengan mendapatkan hasil yang bagaimana? Pengen apa? Saya berharap akan mendapat ketenangan, Bu, setelah Oh, bicara menceritakan nggih. keluh kesah saya ini. Oh, nggih. Kalau begitu monggo, diceritakan aja dulu keluh kesah panjenengan gitu. Oh iya, selain itu juga saya bisa mengharapkan sebuah solusi gitu. Nggih nggih. Ya, tentang hasil supervisi dulu ya, Bu, ya, dengan Oh, pengawas nggih. Ya kemarin ya. itu loh, Bu. Ya. Ya penilaian nggih. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius, Bu. Terus Itu nggih, monggo dilanjut. itu Bapak pengawas kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terus bagaimana hasil dari supervisi itu, Pak? Oh ya, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu, Bu. Oh, begitu. Terus tanggapan Pak Pedut gimana dengan, Pak pengawas begitu? Saya Tanggapannya sebelumnya? sejujurnya saya sebenarnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa Mhm, selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan mhm. berbagai sumber, bisa dari Nggih, buku, referensi perpustakaan, dan mhm, lain sebagainya. Saya juga juga video gitu, terus mhm. bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya Iya, menyampaikan seperti itu, kelihatannya beliaunya kurang berkenan gitu. oke. Sebenarnya yang dilakukan, eee, Pak Pedut itu sudah bagus loh ya, sudah menggunakan video, sudah, apa tadi, sumber-sumber belajar yang lain, itu sudah bagus. Cuman, kira-kira apa saja nih yang Bapak lakukan, eee, dengan proses pembelajaran itu, tentang video dia, mengapa kok tidak menggunakan buku teks itu pada waktu itu? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para Oh murid. nggih oh Nah, nggih. murid-murid sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum gitu. Oh nggih, betul sekali Pak, sudah bagus itu Pak. Berarti menurut Pak Pedut, eee, setelah menggunakan sumber-sumber yang tadi, selain apa tadi, menggunakan buku teks, itu bagaimana hasilnya? Pas pembelajaran di kelas itu hasilnya bagaimana? Mmm, Anak termotivasi? ya Iya berbeda-beda sebenarnya, Bu. iya. Berarti, Ya, ada karena yang kurang termotivasi juga. oh gitu, nggih. Nah, berarti buku teks itu sumber belajar yang penting juga kan sebenarnya nggih? Mungkin, Oh, harapan Bapak pengawas kemarin adalah supaya Pak Pedut menggunakan sumber belajar dengan buku teks, begitu. Ya, seperti itu oh nggih Bapak iya, nggih? Bu. Oh iya, betul juga ya. Mmm, Kenapa saya tidak berpikir ke sana dan bahwa anak itu juga memiliki memiliki apa, gaya belajar masing-masing gitu ya. Oh iya, iya, padahal betul sekali. masih Kadang-kadang anak kan juga ingin membaca gitu nggih, mesti ada anak yang berbeda-beda, mungkin ada yang suka video, begitukah Pak Pedut yang dimaksud oh tadi? iya, Oh saya pikir nggih, ada benarnya juga ya, Bu. oh iya, betul nggih, ngaten? Nggih, eee, lalu kira-kira apa sih yang membuat Pak Pedut kok masih merasa sedikit resah tentang hasil supervisi itu apa? Kenapa? Oh iya, sebetulnya Masih yang ada? membuat saya resah itu atau tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut pada Bapak kepala sekolah, Oh, kepala sekolah seperti kita. itu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Terus semisal nih kejadian itu, eee,
Pak Pengawas itu sudah tahu seperti itu, terus bilang sama Pak Kepala Sekolah, kira-kira apa yang Anda lakukan, apa yang panjenengan lakukan untuk menyikapi atau siap-siap jika ada terjadi Pak Kepala Sekolah itu memanggil panjenengan atau gimana? Ada enggak sih? Sudah ada persiapan apa gitu? Ya menurut saya bisa merefleksi persiapan diri saja. Jika nantinya saya dipanggil atau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, saya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Jadi saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif mungkin begitu. Insya Allah. Jadi menurut saya refleksi menyiapkan diri begitu nggih panjenengan nggih, siap-siap nggih merefleksi terhadap diri jika nanti misalnya dipanggil Pak Kepala Sekolah itu sudah siap dengan merefleksi diri sendiri gitu nggih. Oke, Bapak Pedut gimana rasanya? Rasanya sudah lega apa belum nih? Apa yang kita bahas hari ini? Adakah rencana-rencana nanti yang akan Bapak Pedut lakukan setelah ini? Oh iya, ada. Saya berencana menemui beliau berbicara hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi gitu. Jadi panjenengan mau menemui siapa ini? Saya mau rencananya saya akan menemui Pak Pengawas juga, Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, dan saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian begitu. Terkait proses belajar ke depan, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar, mengajar dengan baik gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti rencana yang Pak Pedut akan lakukan adalah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian sama Bapak Pengawas juga nggih. Rencananya kapan itu, Pak? Ya secepatnya. Secepatnya. Ada enggak teman atau siapa yang akan mengetahui komitmen ini panjenengan akan melakukan hal itu? Wah, mengenai itu secepatnya akan saya eksekusi, terus tatap muka ke depan atau proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah esok atau lusa akan pergi menemui pengawas. Nah, terkait yang masih dalam pikiran saya juga ada akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru. Nah, barangkali akan mengingatkan ya. Akan mengingatkan kegiatan saling mengingatkan. Alhamdulillah. Berarti bisa kita simpulkan pada hari ini, ketemu pada hari ini, berarti Pak Pedut tadi merasa tidak tenang ya, karena hasil supervisinya tadi mungkin Bapak Pengawas kurang begitu responnya kurang baik begitu kayak menurut Bapak kan ya. Nah sekarang alhamdulillah Bapak sudah menemukan rencana yang terbaik untuk Bapak dan berkomitmen untuk melakukannya, dan teman yang akan mengingatkan komitmen tersebut. Gimana Bapak? Sudah merasa lega atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ini sudah lega dari ngobrol-ngobrol ini, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan. Hingga sekarang merasa enak dan lega gitu. Alhamdulillah. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang
bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Nggih, semangat terus Pak. Panjenengan sudah melakukan hal yang baik sebenarnya, sudah pembelajarannya sudah bagus. Ya video ya, apalagi tadi nggih, macam-macam sumber belajar yang lain sudah mungkin alat peraga sudah bagus dan semangat nanti dalam melakukan action-nya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Semoga-moga berjalan dengan baik dan saya tunggu kabarnya nanti. Kabarnya bagaimana? Saya tunggu nanti nggih, saya calling-calling lagi panjenengan. Semoga hasilnya lebih baik dan seperti apa yang panjenengan harapkan. Ngaten nggih Bapak nggih? Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih atas semuanya.